warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zahra Rashifa dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Pada video ini, saya akan memberikan kritik, ulasan, dan juga saran terhadap buku yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Terampil Berbahasa Indonesia Melalui Pembelajaran Berbasis Teks. Pada buku ini memuat beberapa materi seperti sejarah lahirnya bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ejaan, tanda baca, dan sebagainya, dan juga memuat beberapa beberapa macam teks yang sering digunakan dalam pembelajaran akademik. Sebelum saya memulai memberikan ulasan, kritik, dan juga saran saya terhadap buku yang judulnya tadi sudah saya sebutkan, kita harus memahami dulu apa itu arti dari kritik dan juga tujuan dari kritik ini. Kritik merupakan proses pengevaluasian atau menilai suatu karya, baik karya seni, sastra, dan budaya, dengan memberikan pendapat yang objektif tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Dan adapun yang perlu kita pahami seperti tujuan dari kritik untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mengulas suatu karya, baik suatu karya seni ataupun sastra, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kualitas dari makna karya tersebut. Kritik dapat diterapkan pada berbagai bidang sastra seperti seni, visual, film, musik, teater, dan lain sebagainya. Dan tujuan dari kritik ini juga memberikan pandangan objektif yang bertujuan untuk menyajikan pendapat yang objektif terhadap sebuah karya tanpa dipengaruhi preferensi pribadi. Hal ini membantu pembaca dalam melihat kelebihan dan kekurangan dari suatu karya secara lebih rasional. Dan terdapat beberapa poin yang dapat dikritik dan diberikan saran dari materi dalam buku yang judulnya sudah saya sebutkan di awal video tadi. Yang pertama, mengenai kelengkapan referensi. Materi yang ada pada buku tersebut tidak menyertakan referensi ataupun sumber yang digunakan untuk menguatkan klaim sejarah bahasa Indonesia. Dengan memasukkan referensi akan meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap kekuatan informasi yang disajikan dalam buku. Dan yang kedua, penyajian yang lebih terstruktur. Materi bisa disusun dengan lebih terstruktur, misalnya menggunakan subjudul yang jelas pada setiap bagian. Hal ini dilakukan akan membantu pembaca dalam memahami isi materi dengan lebih baik. Dan kelengkapan dan juga struktur materi bisa diberikan lebih rinci lagi dengan menyertakan contoh-contoh yang lebih bervariasi dan lebih relevan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan contoh yang lebih konkret ataupun lebih relevan. Beberapa klaim dalam materi seperti tentang alasan memilih bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia bisa didukung dengan contoh-contoh yang relevan ataupun sebuah kutipan dari sumber sejarah, dan hal ini akan membuat materi lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Dan yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang lebih sederhana. Beberapa kalimat dalam materi banyak menggunakan bahasa yang sedikit rumit dan membutuhkan pemahaman yang lebih mengenai bahasa. Dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan juga jelas akan sebuah materi, maka materi akan lebih mudah dipahami oleh para pembaca dari berbagai latar belakang pendidikan. Dan yang kelima yaitu penggunaan media tambahan. Untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman, bisa dipertimbangkan untuk menyertakan media tambahan seperti gambar ataupun contoh interaktif lainnya, ataupun bisa menggunakan ilustrasi dan juga grafik. Menambahkan ilustrasi ataupun grafik yang relevan dapat membuat konsep materi lebih jelas untuk disampaikan, terutama pada bagian-bagian yang memerlukan pemahaman lebih seperti ragam bahasa Indonesia ataupun contoh kaidah ejaan dalam bahasa Indonesia. Dan yang keenam, penjelasan yang lebih jelas. Beberapa bagian dalam materi mungkin perlu penjelasan yang lebih, terutama pada bagian yang kompleks ataupun sedikit rumit. Penjelasan yang lebih ini bisa membantu pembaca dalam memahami konsep
dan maksud tujuan dari materi dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, keterbatasan latihan ataupun kasus. Dalam materi tersebut mungkin dapat diperkaya atau diperbanyak dengan menyertakan latihan ataupun studi kasus yang memungkinkan pembaca untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan konsep yang sudah dipelajari. Hal ini bertujuan dapat membantu pembaca untuk menguji pemahaman mereka dan memperkuat konsep yang sudah diajarkan pada materi yang ada di buku. Dengan memperhatikan aspek-aspek ataupun poin-poin yang sudah saya jabarkan tadi, diharapkan materi dapat diperbaiki agar lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik bagi pembaca. Sekian dari saya, itu saja kritik dan saran yang bisa saya berikan terhadap materi. Saya harap kritik dan juga saran yang saya berikan dapat memberikan hal yang positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.